Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak. Dan kali ini kita sudah memasuki bagian atau part yang ke-9. Adapun tema kita kali ini adalah stelsel pemungutan pajak. Kalau dikatakan stelsel pemungutan pajak, sederhananya adalah bagaimana cara atau sistem yang digunakan untuk mengenakan pajak tersebut. Apakah pengenaannya itu dilakukan di awal tahun pajak atau di akhir tahun pajak atau justru kedua-duanya. Pilihan terhadap stelsel pemungutan pajak ini tentu akan berimplikasi sehingga kemudian masing-masing stelsel pemungutan pajak itu akan berdampak negatif maupun berdampak positif. Secara umum di berbagai negara di dunia setidaknya ada 3 stelsel pemungutan pajak. Yang pertama ada stelsel nyata atau stelsel real. Kemudian yang kedua ada stelsel fiktif atau stelsel anggapan. Dan yang ketiga adalah stelsel gabungan atau stelsel kombinasi. Kita mulai dari yang pertama yaitu stelsel nyata atau stelsel real. Kalau dikatakan pemungutan pajak dengan menggunakan stelsel nyata atau stelsel real, yaitu bahwa pengenaan pajak itu dikenakan terhadap objek atau penghasilan yang sudah nyata. Apa itu penghasilan yang sudah nyata? Yaitu penghasilan yang sudah diterima oleh si wajib pajak. Karena pengenaannya atau perhitungannya dikenakan terhadap penghasilan yang sudah nyata-nyata diterima oleh si wajib pajak, tentu hal ini baru bisa dilakukan di akhir tahun pajak. Stelsel nyata ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya tentu terkait dengan administrasi perpajakan karena pengenaan pajak diterapkan kepada penghasilan yang sudah nyata, maka tentu fiskus ataupun pemungut pajak pekerjaannya akan semakin mudah karena dia tinggal melihat berapa persen penghasilan seseorang itu yang dikenakan pajak. Sedangkan kelemahannya adalah karena pengenaan pajaknya atau perhitungannya baru diterapkan di akhir tahun pajak, maka ada kemungkinan kas negara itu akan kosong atau kekurangan. Padahal biaya-biaya baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran non-rutin daripada sebuah negara itu sudah berjalan mulai dari awal tahun pajak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu stelsel fiktif atau stelsel anggapan. Nah, sesuai dengan namanya bahwa yang dimaksud dengan stelsel fiktif itu adalah pengenaan pajak didasarkan kepada prediksi berapa besar penghasilan dari si wajib pajak. Pengenaan pajak dalam stelsel fiktif itu dilakukan di awal tahun pajak dan biasanya pengenaannya ataupun perhitungannya didasarkan dari jumlah pajak yang dibayarkan si wajib pajak dari tahun sebelumnya. Lalu kemudian ditambahkan dengan mungkin inflasi dan segala macam. Nah, sebagai contoh, jika si A mendapatkan penghasilan 200 juta di tahun 2021, maka berdasarkan jumlah itu, fiskus ataupun negara akan membuat stelsel fiktif di dalam pemungutan pajak tahun 2022 bahwa penghasilan si A itu tetap 200 juta, tapi kemudian ditambahkan dengan yang namanya inflasi, mungkin sekitar 5% atau 10% di dalam 1 tahun. Bisa saja misalnya dari penghasilannya yang 200 juta ditambahkan sekitar 5 juta atau 10 juta. Kenapa demikian? Karena biasanya di setiap negara itu selalu terjadi yang namanya inflasi. Dengan stelsel fiktif seperti ini, maka ada beberapa kelebihan ataupun kelemahannya. Untuk kelebihannya tentu karena pengenaan pajak itu diterapkan di awal tahun pajak, maka negara memiliki uang yang cukup untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran non-rutin. Sedangkan kelemahannya tentu ini tidak adil ya, terutama bagi wajib pajak, karena bagaimanapun yang namanya prediksi itu tidak selalu sempurna. Bagaimanapun bagusnya prediksi dari si fiskus ataupun si negara, tentu ada dinamika-dinamika yang dialami seseorang selama 1 tahun itu. Misalnya bisa saja ada pengurangan gaji, bisa saja inflasi tidak sesuai dengan yang diprediksikan dan segala macam. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu stelsel campuran atau stelsel kombinasi. Kalau dikatakan stelsel kombinasi berarti
di sini diterapkan stelsel nyata atau real dan stelsel fiktif atau stelsel anggapan. Nah, biasanya cara kerjanya ini adalah di awal tahun diterapkan stelsel anggapan, lalu kemudian di akhir tahun disempurnakan dengan stelsel nyata. Jadi saya berikan satu contoh. Misalnya seperti si A yang tadi, kalau di tahun 2021 penghasilannya adalah 200 juta, maka prediksi ataupun anggapan penghasilannya di 2022 adalah 200 juta. Jadi dia harus membayar pajak dari penghasilannya yang 200 juta itu di awal tahun pajak. Lalu kemudian di akhir tahun pajak untuk tahun 2022 diberlakukan yang namanya stelsel nyata. Jadi dihitung apakah penghasilan seseorang itu, penghasilan si A tadi, itu lebih atau kurang dari 200 juta. Kalau misalnya penghasilan si A lebih dari 200 juta, maka tentu si A harus membayar kekurangan dari pajaknya. Tapi kalau misalnya penghasilannya ternyata kurang dari 200 juta, maka negara harus mengembalikan pajak yang sudah dibayarkan si A di awal tahun pajak. Nah, stelsel campuran ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi stelsel campuran itu lebih adil bagi si wajib pajak karena ketika dia membayar pajak di awal tahun, lalu kemudian ternyata dalam satu tahun itu ada dinamika di dalam penghasilannya, maka ada waktu bagi dia untuk memperbaiki apakah pajaknya kurang bayar atau lebih bayar. Tetapi di balik itu ada juga kelemahannya. Kelemahannya adalah bahwa fiskus ataupun pemungut pajak itu bekerja 2 kali, jadi lebih repot. Kenapa dikatakan bekerja 2 kali? Karena yang pertama, si fiskus harus membuat stelsel anggapan di awal tahun, dia harus memprediksi berapa penghasilan si A, lalu kemudian di akhir tahun, si fiskus juga harus menghitung dengan menggunakan stelsel nyata. Jadi dilihat apakah memang benar penghasilan si A itu 200 juta atau lebih atau kurang. Nah, dengan sistem kerja yang seperti ini, maka itu akan sangat membebani kerja daripada si fiskus. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah Indonesia ini menggunakan stelsel yang mana? Nah, Indonesia itu menerapkan stelsel nyata atau stelsel real. Jadi pajak itu baru dikenakan setelah si wajib pajak itu menerima penghasilan ataupun setelah mendapatkan penghasilan dalam 1 tahun pajak. Jadi misalnya kalau penghasilannya itu berupa gaji ya, gaji itu nanti berbeda dengan honor. Kalau gaji itu adalah penghasilan yang diterima secara periodik, maka pajaknya itu baru dikenakan di akhir tahun pajak. Beda misalnya dengan honor ya. Jadi honor itu misalnya didapatkan per kegiatan. Nah, honor juga tetap menggunakan stelsel nyata, di mana ketika Anda sudah mendapatkan penghasilan ataupun mendapatkan honor itu, barulah kemudian dipotong dengan pajak. Oke, itulah teman-teman jenis-jenis daripada stelsel pemungutan pajak di berbagai negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.